Oke guys, aku di sini ngevlog. Ini tempat yang sangat cozy, namanya Pawon Alasari. Terletak hanya beberapa belas kilometer dari kota Surakarta. Kali ini aku ngevlog tentang membahas laporan Egy Sujana, ya, soal ijazah palsu Desember dan laporan Pak Jokowi April 2025. Mana yang lebih dulu harus diproses. Jadi Egy Sujana dan kawan-kawan ini sudah membuat laporan tentang dugaan ijazah palsu itu sejak Desember 2024. Lalu Pak Jokowi melaporkan Egy Sujana, Rizwan Syanipa, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Dr. Tri Kurniani ini baru bulan April 2025. Nah, pertanyaannya, kalau kita mendasarkan pada asas peradilan cepat dan murah sebagaimana diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, khususnya pasal 2 ayat 4, bahwa peradilan itu harus cepat dan murah, dan pasal 50 KUHP bahwa seseorang yang dilaporkan itu berhak mendapatkan pemeriksaan. Maka saya sebagai ahli pidana mengatakan yang wajib diperiksa lebih dahulu adalah perkara laporan Egy Sujana. Jadi kalau polisi fair, jangan mendahulukan Pak Jokowi, karena di dalam hukum Pak Jokowi ini sekarang adalah nobody, artinya bukan siapa-siapa, artinya warga negara biasa. Jadi terang kepada kita kalau mana yang laporan hasil proses, yang diproses itu berdasarkan asas peradilan cepat dan murah, ya. Itu mestinya laporan Egy Sujana tahun 2024, ya, baru kemudian memproses laporan April 2025 Pak Jokowi yang melaporkan nama-nama yang saya sebut. Kenapa? Karena inilah esensi dari hukum acara yang murah dan singkat yang juga diatur di dalam pasal 50 KUHP. Nah, semalam ini diperbincangkan antara saya dengan Refli Harun. Jadi saya sedang wisata kuliner dengan keluarga, ada telepon masuk dari Refli Harun dan saya lebih detail menjelaskan di akun saya. Jadi pembukaan Undang Dasar menyatakan equality before the law, artinya persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Karena itu perkara laporan dugaan ijazah palsu, ya, yang dilaporkan oleh Egy Sujana harus diperiksa lebih dulu dibanding memeriksa perkara Pak Jokowi yang katanya membawa ijazah asli 4 lembar. Tapi kok heran ya, ijazah aslinya kok dilipat begitu. Setahu saya ijazah itu tebal, besar, ya, dan biasanya dilaminating gitu, ya. Lalu juga pelaporannya kenapa bukan di SPKT tapi di tempat di mana orang melaporkan kehilangan barang. Dan kalau lihat pertanyaannya lebih dari 30, kayaknya kalau pekerjaan selama ini sebagai advokat itu butuh waktu 4 jam itu sampai menerima STLP, surat tanda laporan polisi. Jadi ini ya guys ya, jadi channel ini memang mencerdaskan, mempermudah, dan jauh dari provokasi. Tetaplah menjadi orang yang baik, benar, dan berani mengatakan benar di negara yang sedang tidak baik-baik saja. Merdeka.